Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NIM 20215. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemasangan kateter dengan potongan-potongan gambar agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, pemasangan kateter itu adalah suatu tindakan keperawatan atau memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra. Pemasangan kateter ini sering kali digunakan untuk pasien-pasien yang tidak mampu untuk membuang air kecil sendiri dengan normal, semisal pada pasien dengan pembesaran prostat sehingga memerlukan alat bantu kateter. Selain itu juga, kateter juga sering digunakan untuk proses persalinan, perawatan invasif yang membutuhkan keseimbangan cairan tubuh, dan proses operasi sebelum, sesaat, atau sesudah operasi. Tujuan memasang kateter itu diantaranya menghilangkan distensi pada kandung kemih, mengosongkan kandung kemih secara lengkap, eksplorasi uretra pada terdapat cyanosis atau lesi, mengetahui residual urin setelah miksi, dan untuk mendapatkan spesimen urin steril, dan untuk terapeutik memenuhi kebutuhan eliminasi urin. Indikasi pemasangan kateter terbagi menjadi dua. Yang pertama, indikasi diagnosis untuk keperluan penegakan diagnosa, dan indikasi terapi untuk pengobatan. Hal yang pertama dilakukan adalah menjelaskan prosedur tindakan kepada pasien yang bertujuan untuk agar pasien merasa nyaman dan tidak tegang saat dilakukan. Kedua, meminta pasien dalam keadaan posisi dorsal recumbent atau kedua kaki terlengkuk dan terbuka untuk memudahkan pasien dalam pemasangan kateter. Ketiga, jangan lupa mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon steril. Penggunaan handscoon steril yang bertujuan untuk mencegah bakteri masuk ke dalam uretra dan menghindari cairan tubuh pasien bersentuhan dengan tangan perawat. Dan keempat, membuka perlengkapan kateter. Sebelum membuka kateter, pastikan kateter dalam kondisi tersegel dan masih steril. Kelima, mensterilkan dan menyiapkan area genital pasien dengan cara ambil larutan kapas yang sudah direndam dengan larutan desinfektan dengan cara bersihkan dari dalam keluar dengan cara melingkar. Tahap kerja yang pertama, jangan lupa lumasi kateter dengan jeli atau pelumas bagian ujungnya hingga 2-5 cm yang bertujuan untuk memudahkan dalam memasukkan kateter ke dalam uretra. Jika pasien itu wanita, tahan labia supaya terbuka lalu masukkan kateter ke dalam meatus uretra. Tahan kateter dengan tangan dominan Anda dan gunakan tangan yang dominan untuk membuka labia pasien supaya membuka uretra dan bisa terlihat. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra secara lembut dan perlahan. Jika pasien laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra. Tahan penis dengan tangan dominan dan tarik perlahan ke atas tegak lurus dengan tubuh pasien. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan dominan. Teruskan mendorong kateter sampai di kandung kemih. Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan secara perlahan melalui uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah urin mulai mengalir, teruskan mendorong kateter ke dalam kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril, gunakan syringe yang berisi air atau aquades untuk memompa balon melalui tabung steril yang terhubung ke kateter. Balon yang sudah dipompa berfungsi untuk sebagai jangkar yang mencegah kateter pindah posisi saat bergerak. Setelah terpompa, tarik kateter secara perlahan untuk memastikan balon menempel pada leher kandung kemih. Jumlah air steril yang digunakan untuk memompa balon tergantung pada ukuran balon pada kateter. Biasanya sekitar 10 cc air yang diperlukan, namun untuk memastikan periksalah ukuran balon yang tersedia. Hubungkan kateter ke kantong drainase, gunakan tabung medis steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase. Pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plester. Pastikan Anda meletakkan kantong drainase lebih rendah dari kantong kemih pasien. Kateter bekerja dengan gravitasi urin yang tidak dapat mengalir ke tanjakan. Dalam lingkungan medis, kateter dapat dibiarkan selama 12 minggu sebelum diganti. Meskipun seringkali dibuang lebih cepat, beberapa kateter misalnya langsung dibuang setelah urin berhenti mengalir. Sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.